Salah. Dia Kristen nggak nyuruh saya toleransi, nggak nyuruh. Ya. Dia nggak nyuruh, bang, respect dong, enggak. Tapi saya melihat kelakuan. Ada satu kiai yang dia ceramahnya, yang banyak memualafkan orang. Jadi saya nonton YouTube itu. Saya cari kelemahan Kristen, serius bang. Saya cari kelemahan Kristen. Ini untuk mendebat teman saya yoga tadi. Oh iya, ya. Begitu aku tahu dia doain aku. Malu sendiri. Orang yang aku paksa nih, aku datang, ayo nih, mana Yesus, mana bukti ketuhanan Yesus. Ternyata dia kalau makan doain aku. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya sekali lagi bisa berbagi video kepada saudara sekalian. Nah, ada hal yang menarik yang saya jumpai dari video percakapan antara saudara Daniel Mananta dan Tretan Muslim ya. Seorang komika yang kita mungkin sudah tahu di Indonesia. Nah, ada pengalaman yang menurut saya menarik, di mana saudara Tretan Muslim ini dia berbagi pengalamannya tentang bagaimana ketika dia berusaha, ya katakanlah entah bercanda atau mengganggu atau berusaha mencoba keteguhan iman dari temannya, kalau tidak salah yang bernama Yoga, yang ada di videonya tadi itu. Saya lihat saudara Tretan Muslim ini memang diakui terpengaruh dari ceramah seorang kiai yang banyak memualafkan orang-orang Kristen mungkin masuk Islam. Tapi ada satu yang menarik, yaitu doa dari temannya. Itu yang bikin Tretan Muslim tergugah. Saya waktu nonton ini, saya ingat, wow, ternyata memang ajaran Kristus suruh mendoakan orang, termaksud orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang bahkan memang tidak setuju dengan iman kita ya. Seperti saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kalau kita ngomong jangan mencuri, nah itu Islam dan Kristen masih sama tuh. Jangan korupsi, sama. Atau jangan selingkuh juga saya pikir sama ya, masih ada ajaran itu. Pokoknya seputaran perbuatan baik kebanyakan sama. Tapi memang yang bikin beda adalah ketika kita bicara tentang Yesus Tuhan. Dan ketika orang mengaku Yesus Tuhan, tidak bisa tidak. Dia langsung ada semacam perbedaan bahkan pertentangan dengan orang-orang yang agama lain, misalnya dari kawan-kawan Islam. Kalau kawan-kawan Islam kan Yesus ya sebatas nabi biasa toh. Bahkan ada beberapa Islam tertentu yang menganggap Kristen itu mentuhankan manusia, padahal kan tidak demikian. Tapi kita tinggalkan itu dulu, itu sudah biasa kita bahas. Yang mau saya persoalkan adalah orang kalau memiliki Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka tidak bisa tidak. Dia bukan hanya berbuat baik karena hanya tuntutan dari luar supaya orang tahu, oh saya agama Kristen, bukan. Tetapi memang ketika Yesus ada di dalam hati orang, menjadi penguasa tunggal bagi orang tersebut, maka tidak bisa tidak. Orang itu akan memiliki gaya hidup, prinsip-prinsip sesuai ajaran dan teladan yang Tuhan Yesus beri. Salah satunya dalam hal doa. Saya waktu nonton percakapan Daniel Mananta dan Tretan Muslim ini, saya langsung tergerak untuk terus mengingatkan semua orang percaya bahwa memang doa orang benar itu besar kuasanya. Doa dari orang-orang berdosa yang telah dibenarkan Allah.
karena telah menerima Yesus, beriman kepada Yesus, dibenarkan oleh Allah, maka kita tahu doa kita tentu akan diterima. Karena doa itu adalah tindakan seseorang datang kepada Allah. Ada yang memberi arti dari doa itu, kepanjangannya datang omongin aja. Jadi kalau orang Kristen datang omongin aja, apalagi doanya bukan hanya seputaran urusan pribadi, tapi mendoakan orang lain yang mungkin bertanya-tanya, atau ya seperti yang Tretan Muslim bilang, mana Yesus? Itu bernada seperti, ya mungkin pada waktu itu ya Tretan bernada seperti mengejek atau mungkin mau menggugat, kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang saya salut dari cerita dari Tretan Muslim ini, bahwa dia sampai saat dia kagum gitu loh, bahwa memang di saat dia lagi mengganggu gugat, katakanlah bercanda atau mungkin mengejek iman dari temannya yang disinyalir bernama Yoga sesuai dengan video tadi, ternyata temannya berusaha mendoakan Tretan Muslim. Inilah orang Kristen ya, ini luar biasa. Dan itu yang membuat Tretan Muslim merasa kagum terhadap temannya yang adalah pengikut Kristus itu, yang mendoakan orang yang mungkin bercanda atau mengejek imannya. Saudara, betul kita melakukan pembelaan iman seperti yang saya dan beberapa teman pendeta atau YouTuber lakukan. Tapi apalah artinya kalau kita hanya melakukannya tanpa mendoakan orang-orang tersebut. Ya. Ya memang kalau kita bicara tentang doa begini ya. Urusan kita yang mendoakan saja. Soal Tuhan memberi jawaban apa terhadap doa itu terserah Allah. Kan saudara sudah tahu kalau bicara tentang jawaban Tuhan ini kan bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu, terserah. Saya pernah ingat kesaksian seorang Kristen, dia tinggal di daerah tertentu yang dia sendirian Kristen di situ. Tiap kali dia bangun pagi pasti ada kotoran manusia di jendelanya, dilemparin sama orang-orang tertentu. Tapi doanya, sikapnya, kesaksiannya itu menjadi satu paket yang kuat, yang penuh dengan kuasa. Memang tidak cepat, 2 tahun loh. Akhirnya orang yang biasa melemparkan kotoran manusia ke jendela rumah dari orang Kristen ini datang mengaku bahwa dia yang melakukan itu, dan dia merasa ada sesuatu kuasa yang menarik dia untuk mengakui kesalahan itu. Karena dia bilang kalau malam dia lempar kotoran manusia ke jendela rumah orang Kristen itu, lalu kalau dia lewat, pas kalau orang Kristen itu sedang membersihkan kotoran manusia di jendela rumahnya, itu dia membersihkan sambil menyanyi memuji Allah. Memang tidak cepat, 2 tahun, tapi itulah kuasa Tuhan ya. Saya bertolak dari Tretan Muslim, mengakui bahwa wah ini beda banget nih. Kita lagi bercanda atau ejek atau mungkin menggugat, coba mempertanyakan imannya atau katakanlah menganggap remeh imannya dia sebagai orang Kristen. Ternyata Tretan kemudian tahu bahwa dia mendoakan Tretan Muslim. Itu luar biasa, pengaruhnya besar. Ada kuasa di balik tindakan mendoakan seseorang. Siapapun dia. Termasuk orang yang menghina, mengejek iman kita. Pokoknya itu ya, doa kita, kebergantungan kita kepada Tuhan dan firman-Nya,
dan kesaksian hidup kita dan juga pemberitaan kita, saya pikir keempat hal ini paket yang sangat kuat untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan saat kita harus tampil menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kita. Makanya saya berusaha ya. Saya mau tegur, mau apa, tapi saya akan doakan. Ini sekaligus mengingatkan juga orang-orang yang biasa menyerang Kristen, kami doa. Entah itu Somad, entah Yahya, entah Ustadz Kainama, entah Felix Yao, entah siapapun. Kami doakan. Kami sering mendoakan pemerintah yang notabene agama Islam kebanyakan toh, Bapak Presiden dan lain sebagainya. Kami doakan. Dan Kristen memang begitu, saudara-saudara. Jadi doa orang Kristen itu luar biasa. Tapi juga jangan doa saja, tindakan nyata kita juga. Ada orang yang contoh kesaksian si Iskandar Ahmad Saleh itu. Saudara-saudara ingat ya, dia bertobat padahal dia maki-maki saya. Saya layani dia. Saya berinisiatif melayani dia, itu bukan karena saya. Memang karena kami dalam Tuhan ya Roh Kudus bantu. Kalau ikut gengsi kami ya kami pasti manusia berdosa. Kami pasti penuh dendam, penuh amarah, tapi tidak. Hamba Tuhan berbeda. Orang Kristen sejati berbeda. Dan berujung akhirnya dia menjadi saksi Kristus sekarang. Berani menyaksikan Yesus. Selain kami mendoakan dia, karena tak terhindarkan bahwa dia bergereja sudah beberapa waktu, saya tidak tahu kalau dia agama Islam. Jadi saya mendoakan semua yang hadir. Seperti Stefanus ketika dilempar dengan batu dalam Kisah pasal berapa tuh? Pasal 7 ya kita baca. Doa Stefanus itu luar biasa. Kisah pasal 7. Ketika Stefanus lagi dilempari dengan batu ya. Ayatnya yang ke 54 dan seterusnya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Karena khotbah Stefanus sangat keras. Jadi orang-orang ini tersinggung. Marah mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Memang ada orang juga yang tersinggung tapi bertobat. Kalau yang ini tidak. Saya berharap saudara yang nonton ini, kalaupun ada pendeta khotbah tersinggung, bertobatlah. Tak usah marah pendetanya. Apalagi kalau itu kebenaran yang ada dasar yang jelas. Jangan marah hamba Tuhan dan firman Tuhan. Jangan. Nah pada waktu mereka marah, Stefanus ini ayat 55 dari Kisah 7. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kenapa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah? Apakah Yesus itu bukan Allah? Yesus itu Allah. Tapi dia tuh Allah manusia. Dalam diri Yesus itu pertama-tama sebelum jadi manusia, sebelum dia berinkarnasi atau menjelma, dia hanyalah Allah 100%. Atau firman Allah. Firman Allah itu ya Allah. Karena firman itu tidak pernah diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan itu pencipta. Makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat yang ketiga dia bilang, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Semua diciptakan oleh Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu hakikatnya. Allah dalam 3 pribadi. Nah pada waktu Yesus menjelma menjadi manusia, dia mati di Golgota. Dia naik ke sorga, dia tetap manusia Allah. Kenapa dia harus tetap manusia Allah? Karena dialah yang menjembatani manusia dengan Allah, Allah dan manusia selama-lamanya. 1 Timotius 2 ayat 5 bilang Allah itu esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, itulah kenapa Yesus tetap Allah, tetap manusia selama-lamanya. Oke, kita lanjut. Ayat 57. Mereka berteriak, maka berteriak-teriaklah mereka
dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ini yang kemudian menjadi Paulus ya. Jadi waktu Stefanus dilempari mati, Saulus ada dan Saulus menyetujuinya. Nah ini yang saya kaitkan dengan doa ini di sini. Ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu berdoa yang pertama. Penyerahan total, dan itulah orang percaya. Semakin dihina, dianiaya, ditekan, semakin melekat. Semakin berdoa, tidak lari. Dan yakin bahwa doanya itu diterima. Dan doanya Stefanus ini doa kepada Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen itu bisa doa kepada Bapa, bisa doa kepada Roh Kudus, bisa doa kepada Yesus, tidak ada masalah. Ya, kalau Stefanus ini dia bilang, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Berarti doanya Stefanus kepada Tuhan Yesus. Lalu beban doa yang lain sebelum mengakhiri pertandingan iman ini, Stefanus punya doa menarik sekali. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini meninggal dengan menyelesaikan pertandingan iman yang baik. Tapi selain dia doa penyerahan total kepada Tuhan, dan itu menjadi teladan bagi kita juga. Tapi ada teladan lain. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kepada mereka yang mana? Yang menghina Injil dan melempari hamba Allah sampai memati. Bahkan nanti mati. Dan saudara lihat, ada hasil tidak doanya. Satu nama yang disebut tadi, ada Saulus di situ. Semua penafsir meyakini bahwa doa Stefanus ini dijawab oleh Allah. Betul, Allah punya skenario memang mau pakai Paulus. Tapi salah satu yang menjadi alat dalam tangan Tuhan adalah doa Stefanus. Kapan? Ketika dia dianiaya. Orang percaya, kita bela iman, kita bersaksi, kita beritakan Injil. Kita berusaha mempunyai pola hidup yang sesuai ajaran Kristus. Kita belajar dan beriman sungguh kepada Yesus dan firman-Nya. Tapi jangan lupa, kita juga harus punya kuasa doa. Semua yang saya sebut ini paket lengkap. Ya, kesaksian hidup, pemberitaan, belajar, sungguh-sungguh iman kepada Yesus Kristus, dan tentunya adalah doa kita. Kiranya khotbah atau renungan saya yang sederhana ini memberkati saudara. Tuhan Yesus juga memberkati saudara Tretan Muslim. Percakapannya dengan Daniel Mananta luar biasa, kita tidak tahu apakah suatu saat Tuhan bisa menyelamatkan Tretan Muslim mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak tahu. Yang pasti kalau di Indonesia, siapapun memeluk agama apapun itu kebebasan dia. Tetapi juga kita diingatkan, memang ada orang-orang dipilih dan ada orang-orang tidak dipilih. Bagaimana cara mengetahuinya? Teruslah mendoakan, teruslah bersaksi, teruslah tampil beda, dan teruslah percaya kepada firman-Nya bahwa kebenaran Tuhan tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun. Saya Pendeta Melato, kiranya video sederhana ini memberkati Anda sekalian. Silakan share, komen, like, dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Shalom.